Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidya Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Struktur program PLSQL. Yang paling atas terdiri header, is atau s, lalu declare, lalu begin, lalu exception, end. Untuk tools construct, ada anonymous block, application procedure or function, application package, stored package, object types. Lalu untuk database server contracts, ada anonymous blocks, stored procedure or function, stored package, database triggers, dan object types. Subprogram, sebuah blok PLSQL yang menerima parameter dan bisa dilibatkan dalam sebuah calling environment. Terdiri dari dua macam, sebuah prosedur yang melakukan aksi dan sebuah fungsi yang menghitung nilai. Berdasarkan pada struktur blok PLSQL standar, menyediakan modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Menyediakan perawatan yang mudah, keamanan data, dan integritas yang semakin baik, performa yang meningkat, dan kejelasan kode yang membaik. Struktur blok anonymous PLSQL. Yang pertama ada declare section, bersifat opsional atau bebas, mendeklarasikan objek PLSQL yang akan digunakan pada blok ini. Lalu begin, mandatory atau diharuskan, mendefinisikan perintah yang akan dijalankan. Lalu exception, opsional, mendefinisikan aksi yang akan dilakukan jika sebuah error terjadi. Lalu diakhiri dengan tanda and semikolon, diharuskan. Keuntungan dari subprogram, yang pertama perawatan yang mudah, lalu keamanan data dan integritasnya semakin baik, performa yang meningkat, dan kejelasan kode. Membangun subprogram dengan ESQL+. Yang pertama, membuat perintahnya. Lalu yang kedua, mengambil file dari file SQL yang telah dibuat, lalu scriptnya di load, lalu di-execute. Prosedur. Sebuah prosedur adalah tipe dari subprogram yang melakukan aksi. Sebuah prosedur dapat disimpan dalam database sebagai sebuah skema objek untuk dijalankan berulang kali. Membuat prosedur. Pilihan replace mengindikasi jika prosedur ada, maka akan dihapus dan diganti dengan versi baru yang dibuat dengan statement. Blok PLSQL dimulai dengan begin atau deklarasi lokal variabel dan diakhiri dengan end atau end nama prosedur. Sintaknya seperti gambar di samping. Create or replace procedure name, lalu diikuti parameternya, lalu is atau as, PLSQL block. Formal versus actual parameter. Formal parameter. Variabel dideklarasikan dalam daftar parameter pada sebuah subprogram specification. Contohnya, create procedure, result, PID number, pmount number, bla bla bla, lalu end result. Lalu yang kedua, actual parameter, variabel atau expression yang direferensikan dalam daftar parameter pada sebuah pemanggilan program. Contohnya, result, VID, 2000. Membuat prosedur dengan parameter. Jadi dalam prosedur ada tiga macam parameter, yaitu in, out, dan in-out. In merupakan default mode,
Lalu out harus spesifik, in out juga spesifik. Pada in, nilai dilewatkan ke dalam subprogram. Parameter out merupakan kembalian dari calling environment. Sedang in out merupakan kedua-duanya, yaitu yang dimasukkan ke dalam subprogram dan yang dikembalikan dari calling environment. Lalu untuk variabelnya yang in merupakan formal parameter sebagai konstanta. Yang out merupakan variabel yang belum diinisialisasi. Jika in out, variabelnya sudah diinisialisasi. Pada in, aktual parameter bisa literal, expression, konstanta, maupun variabel yang telah diinisialisasi. Pada parameter out harus merupakan variabel, in out juga harus merupakan variabel. Lalu di in bisa di assign ke default value, sedangkan out dan in out tidak bisa di assign default value. Contoh in parameter: create or replace procedure raise salary PID in employees employee ID type. Jadi in parameter ini merupakan parameter yang digunakan untuk prosedurnya. Jadi variabel nilai yang dimasukkan ke dalam prosedur. Lalu contoh out parameter: create or replace procedure query M PID in employees employee ID type pname psalary pcom out. Nah, sedangkan out ini merupakan nilai yang dikembalikan dari prosedur tersebut. Contoh in out parameter: create or replace procedure format phone pphone no in out varchar. Jadi in out ini merupakan nilai yang dimasukkan dan juga dikeluarkan. Jadi pada pemanggilan prosedur format phone nanti akan dimasukkan nilai dari pphone no, dan juga format phone ini akan mengembalikan nilai dari pphone no juga. Metode untuk melewatkan parameter. Yang pertama, posisional. Mendaftarkan aktual parameter dalam urutan yang sama seperti formal parameter. Yang kedua, name. Mendaftarkan aktual parameter dalam urutan yang ditentukan dengan menghubungkan formal parameter yang berhubungan. Yang ketiga, combination. Mendaftarkan beberapa aktual parameter sebagai posisional dan beberapa sebagai name. Handle exception. Jadi terdapat calling procedure dan called procedure. Nah, pada calling procedure akan memanggil called procedure. Jika pada called procedure exception terhandle, maka akan dikembalikan ke calling procedure. Contohnya seperti pada gambar di samping. Unhandled exception. Nah, jika pada calling procedure memanggil called procedure, lalu pada called procedure exception tidak terhandle, maka akan kembali ke exception section dari
calling procedure. Contohnya seperti pada di samping. Lalu menghapus prosedur, sintaknya drop procedure name. Contohnya drop procedure raise salary. Yang selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Jawabannya, create or replace procedure add job, pjob in job, core job, type, pname in jobs, name, nama job, type, is, begin, insert into job, core job, nama job, values, pjob, pname, commit, end. Jadi, prosedur add job menampung kode job dan nama job. Yang kedua, buat prosedur up job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti job ITDBA diganti dengan title data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Kodenya set server output on, create or replace procedure update job, dengan parameter pjob, kode job, pname, nama job, is a invalid job exception, begin, update job set nama job sama dengan pname, where kode job sama dengan pjob, if SQL not found then raise a invalid job. Di sini merupakan exception-nya. Lalu and if commit exception when a valid job, then DBMS output line invalid kode job. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.